Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Ikhwati fillah, ikhwanil ahibba, ikhwati talabah, syadakum ta'ala. Naftatih wa nabda darsana wa liqa'ana hadhan nahar bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabsen dulu. Andros, Dimas, Farid, Hafik, saya coret ya. Hamzah, Hanafi sakit, Hilmi, Hanif, Ilyas, Usama, Khalil, Madan, Uli, Saib, Sandi, Rocky, Umar, Yori. 16, satu sakit. Semua 15. Qanifillah, arsyadakum ta'ala. Sebelum kita mulai, saya mau ngasih lihat antum jadwal kita. Sudah di-print kan? Oh sudah ya? Sudah dibaca belum? Ada yang belum baca? Ya. Ini jadwal kita, insyaallah mulai siang hari ini. Loh, kok nggak nongol? Settingannya kurang pas, agak buram. Jelas nggak? Kelihatan nggak? Udah, ya. Kita mulai dari siang hari ini, insyaallah. Pada Jumatan sampai selesai. Saya tidak tahu nih nanti selesainya kapan, maghrib atau isya. Pokoknya sampai selesai siang hari ini. Pembukaan dan pengantar halaman 11 sampai 43 kurang lebih. Saya tidak tahu antum sudah baca atau belum tadi. Belum ya? Sudah dinamai tapi bukunya. Sudah ya, jangan sampai tertukar. Walaupun sama isinya ya. Kemudian besok juga insya Allah ba'da zuhur, karena lumayan besok, jadi kurang lebih ada 100 halaman. Besok ba'da zuhur sampai selesai juga. Besok kita akan membahas periode 1 masa Rasulullah SAW. Jadi harapannya sebelum zuhur besok semuanya sudah membaca sampai halaman 171. Hari Ahad sama pada zuhur sampai selesai. Ini juga satu hari satu, karena lumayan juga, kurang lebih 100 halaman. Hari Ahad sampai halaman 291. Kemudian nanti hari Senin 2 kali, ba'da subuh sama ba'da asar. Ba'da asarnya periode yang kedua Khulafaur Rasyidin, kurang lebih 50 halaman. Saya taruh ba'da subuh karena insya Allah ba'da zuhur sampai subuh kan cukup baca 50 halaman. Cukup ya? Cukup. Harap cukup ke. Terus ba'da subuh, nanti ba'da asar kita lanjut lagi Khulafaur Rasyidin bagian yang kedua. Nanti kurang lebih 50 halaman juga. Selasa kita 2 kali periode tabi'in, jadi junior sahabat sampai senior tabi'in. Kemudian sorenya para mufti di periode yang ketiga ini. Siapakah sahabat yang jadi mufti, siapakah tabi'in yang menjadi mufti di periode yang ketiga. Kemudian hari Rabu pada subuh sama pada asar juga. Insyaallah hari Rabu kita akan membahas 4 madhab. Paginya madhab Hanafi dan Maliki, biografi singkat Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, sama usul madhabnya. Sorenya kita akan bahas dan kaji madhab Syafi'i dan madhab Hambali, biografi ringkas dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sama Ahmad bin Hambal. Yang keduanya ini murid dan guru dan murid. Imam Malik juga gurunya Imam Syafi'i, kan seperti itu. Kemudian hari Kamis nanti pada subuh terakhir fakta terkini fikih Islam dan upaya pembaruan.
Kan ada yang bilang bahwa hari ini itu sudah tidak ada lagi pintu ijtihad, ya, wajib taklid untuk hari ini. Tapi sebagian ada yang berupaya untuk membuka lagi pintu ijtihad. Kemudian himbauan-himbauannya diharap telah selesai membaca materi yang akan dikaji sesuai dengan jadwal tercantum. Jadi kalau jadwalnya misalkan hari Ahad itu sampai halaman 291, ya berarti di hari Ahad paling enggak sudah baca ini, sudah baca satu pembahasan sampai halaman tersebut. Berpakaian rapi, sopan dan sesuai dengan adab-adab Islam. Rapi dan sopan tapi enggak sesuai dengan adab Islam enggak boleh. Ya, sesuai dengan adab Islam. Ada tadi yang rapi, sopan tapi enggak sesuai adab Islam, ada. Kaos rapi kan, tapi warnanya merah ngejreng. Kemudian dianjurkan untuk masing-masing peserta agar memiliki dan membawa buku catatan serta pulpen. Satu dan lain hal yang penting akan disampaikan lebih lanjut dalam kajian. Ya, kurang lebih itu. Kalau niat tidak perlu saya ingatkan. Niat ya wajib. Thalabul ilmi tanpa niat eman-eman. Tenaga kita eman-eman waktu kita. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama untuk hari ini. Sejarah legislasi hukum Islam. Ini bagian 1. Ini merupakan terjemah dari kitab Tarikh At-Tasyri' Al-Islami, tulisannya Syekh Manna Khalil Qattan. Kalau mungkin antum ada yang pernah belajar ulumul Quran, Mabahis fi ulumil Quran, tahu? Itu juga tulisannya beliau. Jadi di antara 50 sekian karya beliau yang paling masyhur dan banyak dicetak kemudian dipelajari oleh para thalabatul ilm, ya Mabahis fi ulumil Quran sama ini Tarikh Tasyri' Al-Islami. Itu pendahuluan dan pengantar ini akan memuat pembahasan tentang urgensinya apa kita belajar tarikh tasyri', kemudian masyarakat dan aturan sebagai prolog, kenapa kok kita mempelajari terkait dengan hukum atau undang-undang, kemudian qanun alias undang-undang itu sendiri, kemudian makna syariat dan tasyri', kedudukan syariat Islam di antara syariat yang lain, perbedaan syariat samawi dan undang-undang positif, periode dan tahapan tasyri' dalam sejarah pemikiran Islam. Ada berapa periode dan ada berapa tahap. Silakan dibuka halaman. Nah, ini saya mulainya dari 19, tapi antum buka mulai halaman 17 tidak masalah. Halaman 17 itu definisi tarikh, kemudian ilmu tarikh, pentingnya ilmu tarikh itu apa, ada di situ. Jadi pentingnya orang belajar sejarah itu apa sih? Orang belajar sejarah itu ada 3 tahap, atau setidaknya ada 3 jenis orang belajar sejarah. Yang pertama adalah orang yang belajar sejarah hanya sekedar peristiwanya, waktunya, dan tokohnya. Ya sudah, sekedar hanya tahu peristiwanya apa, tokohnya siapa, terjadinya kapan, peserta peristiwa itu berapa. Katakanlah contoh, misalkan kita belajar tentang perang Badar. Kalau orang yang belajar sejarah di tahap 1, maka dia hanya sekedar belajar peristiwanya. Oh, perang Badar. Di mana? Ya, di Badar. Kemudian siapa aja tokoh yang terlibat dalam perang Badar? Oh, ada Rasulullah dengan 313 kurang lebih sahabat dari kalangan orang Islam. Kemudian ada 1000 dari kaum musyrikin. Motifnya apa? Bagaimana hasil pertempurannya? Dalam ketika proses peperangan itu ada hal-hal apa saja yang penting. Setelah selesai perang terjadi apa pada kaum muslimin, terjadi ada apa kepada kaum musyrikin, dan seterusnya. Itu tahap 1. Hanya sekedar belajar peristiwa, tokoh, dan tanggalnya. Adapun tahap kedua adalah orang yang belajar sejarah, tahu peristiwanya, tahu tokohnya, ngerti kapannya, plus dia bisa menganalisa sejarah. Menganalisa sejarah itu ya, kenapa sih kok ketika itu ada sahabat minta supaya base campnya dipindahkan
tidak sebagaimana awal Rasulullah menentukan kemudian Rasulullah mengiyakan. Itu masuknya analisa sejarah kan. Awalnya kan kaum muslimin diajak oleh Rasulullah ngecamp di satu tempat, ya kan? Kemudian ada sahabat yang datang, Rasulullah, ini kita base camp di sini nih nun sewu kalau bahasa orang Jawa ya. Nun sewu. Ini wahyu dari Allah atau murni keputusan jenengan? Enggak. Ini murni keputusan saya. Oh, kalau gitu Rasulullah, menurut saya yang lebih baik untuk dijadikan base camp itu sebelah sana, yang dekat dengan sumur, dekat dengan mata air. Karena di Badar ini mata air hanya itu. Kalau sudah berhasil kita kuasai, nanti stok logistik kaitannya dengan minum insya Allah tidak akan kekurangan. Oke, pindah. Nah, udah dianalisa kenapa kok pindahnya ke sana. Oh, ternyata dekat dengan sumber air. Kenapa sih kok perlu base camp perang itu dekat dengan sumber air? Nah, itu namanya analisa. Tahap yang ketiga, tahap paling tinggi dari belajar sejarah adalah tahu peristiwa, tokoh, dan waktu, bisa menganalisa plus bisa mengaktualisasikan. Mengaktualisasikan apa? Peristiwanya tahu, kemudian dicari, digali, dianalisa inti dari peristiwa itu apa sih sebenarnya? Pelajaran yang bisa diambil itu apa sih sebenarnya? Kemudian dibawa ke hari ini dan di sini. Kalau hari ini berarti dari perang Badar itu yang bisa kita ambil apa? Positioning berarti ketika kita mau berdakwah efektif dan efisien, cari lokasi yang paling strategis, misalkan gitu, dan lain sebagainya. Jadi orang belajar sejarah itu ada 3 tahap. Satu hanya sekedar tebar kerang itu tadi ya, ya sekedar tahu peristiwanya, orangnya sama waktunya. Kemudian yang kedua bisa menganalisa, yang ketiga bisa mengaktualisasikan. Nah, pentingnya kita belajar tarikh tasyri' Islami, belajar sejarah perundang-undangan Islam itu supaya kita tahu bagaimana sih proses awal sekali dari sebelum terbit dan sebelum tersusun buku-buku fikih yang panjangnya kalau kita kumpulkan di masjid ini mungkin nggak cukup. Buku-buku fikih dari 4 mazhab dan fikih muqarrar itu kalau kita beli semua, kita tumpuk di masjid ini pasti nggak akan cukup. Nah, itu awalnya bagaimana kok bisa sampai seperti itu? Perjalanannya bagaimana? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Kaitannya dengan ilmu tarikh. Kemudian di halaman berikutnya 18-19 itu antum akan lihat ada beberapa kalimat yang dicetak miring oleh penerbit. Ya, ketemu ya? Itu judul-judul buku, judul-judul kitab yang membahas tentang tema serupa dengan ini. Tema serupa dengan ini yang kita pelajari ini. Jadi buku yang kita kaji hari ini sampai nanti selesai itu baru secuil atau seujung kuku dari banyak kitab-kitab lain yang membahas tentang sejarah perundang-undangan Islam. Gitu ya. Maka sebenarnya lebih efektif itu kalau kita belajar mengkaji kitab ini tapi setidaknya ada buku sekundernya, ya minimal 5. Itu lebih bagus. Tapi ya apalah daya, sehari kita baca 50 atau 100 halaman dulu nggak apa-apa ya. Nanti suatu saat kita kembangkan lagi menjadi lebih banyak. Itu banyak judul-judul di situ. Nanti kalau antum mau memperdalam tema terkait dengan tarikh tasyri' Islam, bisa ngoleksi buku-buku ini yang ada di situ judul-judulnya. Kemudian berikutnya ada judul pentingnya mempelajari tarikh tasyri' dan fikih Islam. Pentingnya apa? Itu antum lihat di halaman 20, halaman berikutnya, paragraf paling atas, baris yang bawah, 4, baris keempat dari bawah, paragraf paling atas. Dengan hakikat ini maka pengkajian ilmu ini menjadi sangat penting. Ketemu? Karena ia membahas seluruh aspek penting dalam kehidupan masyarakat Islam, di mana syariat Islam dijadikan sebagai pondasi utama dalam membangun umat dan sebagai titik permulaan dalam menciptakan kemajuan dan peradabannya. Ya jelas, karena memang yang namanya fikih itu membahas seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dan kalau kita tahu Rasulullah di masa beliau baik Mekah atau Madinah itu yang jadi landasannya syariat Islam.
Khulafaur Rasyidin bisa berkembang pesat seperti itu di berbagai aspek kehidupan, ya berdasarkan syariat Islam. Tidak ada sumber lain kan. Umar bin Khattab itu beliau menjadi seorang pakar ekonomi dan manajemen yang begitu lihai, Masya Allah. Walaupun masa kekhalifahan beliau itu kan separuh dari masa kekhalifahannya Utsman bin Affan, tapi kan masa kekhalifahan beliau itu Masya Allah melejit sekali, ekspansinya itu melebar sampai kemana-mana kan. Banyak sekali negeri-negeri Persia dan Romawi yang ditaklukkan kemudian masuk dalam pangkuan Islam. Nah itu kan akhirnya kemudian butuh ada aturan yang mengikat negara atau mengikat wilayah, di mana wilayah itu kan bukan wilayah yang tandus dan nggak ada penghuninya. Ada penghuninya, dan penghuninya itu mantan jajahan Persia, mantan jajahan Romawi, sebagian bahkan Ajam, bukan orang Arab, kan gitu. Apakah Islam mampu menjawab tantangan untuk mengatur ragam jenis manusia yang berbeda-beda itu? Ternyata mampu, nyatanya mampu. Dan Khalifah Umar kan sampai beliau wafat stabil, pemerintahan stabil, tidak ada istilah kata orang itu cekcok kemudian tidak teratasi, kan nggak ada. Konflik apapun yang terjadi di wilayah Islam itu berhasil diatasi oleh beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Singkatnya gitu, nanti lebih lengkapnya antum baca sendiri. Kemudian yang kedua, refleksi dan aktualisasi dari berbagai tantangan dan kemajuan di masa lampau untuk hari ini. Di masa lalu itu sudah ada Ghazul Fikri. Ghazul Fikrinya apa? Ghazul Fikrinya dulu Islam itu ditantang oleh pemikiran filsafat Yunani, filsafat Romawi dan Persia, kan gitu. Ada orang-orang yang berusaha untuk memasukkan filsafat-filsafat Romawi dan Persia ke dalam tubuh syariat Islam, tapi tidak mampu, mental. Banyak sekali ulama dan tokoh-tokoh Islam yang betul-betul kekeh dengan syariat Islam, sehingga ide-ide atau pemikiran-pemikiran dari Romawi dan Persia itu tidak berhasil masuk. Betul-betul murni Islam. Nah hari ini Ghazul Fikri itu juga ada. Banyak sekali malah kalau hari ini kan. Ismu-ismu itu banyak sekali. Kan gitu. Yang ingin memisahkan antara agama dengan pemerintahan lah. Yang ingin mengatakan bahwa loh, manusia ini sejatinya semuanya sama. Gak ada yang berbeda. Yang bedakan apa sih Om? Islam, Kristen, Katolik, Yahudi itu semuanya kan hanya sekedar nama aja. Hakikatnya sama kok, semua orang itu menyembah Tuhan yang sama, surganya juga sama, cuma memang beda-beda aja penamaannya. Masuk akal kan? Masuk akal sekali. Masuk akal sekali. Allah, Yesus, Buddha dan lain sebagainya itu hanya sekedar nama aja, hakikatnya satu. Hakikatnya satu. Caranya aja beda-beda kita dalam beribadah kepada Tuhan yang sama itu. Masuk akal nggak? Oh masuk akal sekali kalau orang belum pernah belajar akidah dengan baik. Oh iya ya betul ya. Berarti aslinya kita ya nggak usah bertengkar, nggak usah ngapa sih nyala-nyalain agama lain. Sama aja sebenarnya. Islam dan Kristen sama aja, Kristen Yahudi sama aja, Buddha Hindu sama aja. Namanya aja yang beda. Betul nggak kira-kira? Ya salah. Kalau antum mandok-mandok antum iya kan berarti antum udah kena itu syubhat pemikiran itu. Ya, salah. Inna dina indallahil Islam kan gitu. Nah, kita mengatakan la ilaha illallah kok masih mengakui Tuhan yang lain, berarti la ilaha illallah kita baru sekedar ucapan. La ilaha illallah itu kan maknanya apa? Tidak ada yang patut dan layak berhak untuk diibadahi selain Allah. Itu terjemahan yang paling tepat untuk kalimat la ilaha illallah. Kalau sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, nyatanya yang dianggap sebagai Tuhan selain Allah banyak kok. Jangan-jangan nanti kalau kita terjemahkan dengan tidak ada Tuhan selain Allah, nanti Tuhan-Tuhan yang lain juga kita anggap seperti itu tadi, hakikatnya sama. Oh, enggak sama, enggak ada kesamaan. Maksud Allah disamakan dengan Yesus, disamakan dengan patung Buddha, oh, jauh sekali, beda. Itu satu di antara banyak sekali syubhat-syubhat pemikiran dari liberalisme. Ada lagi namanya relativisme. Itu kan benar menurut kamu, menurut saya nggak masalah tuh, fan-fan aja. Ibarat
ada gambar lingkaran di satu papan tulis, kemudian ditanya, ini apa? Satu orang bilang lingkaran, ini apa? Ini coretan apa namanya, spidol. Sama-sama benar nggak? Sama-sama benar. Menurut dia itu coretan spidol, menurut saya itu gambar lingkaran. Nah, berarti tidak masalah kalau orang itu berbeda-beda pendapat, ya tidak masalah selama ukurannya sama dan dalam koridor yang disepakati. Yang jadi masalah itu kalau tidak berangkat dari satu persepsi yang sama, tidak berangkat dari satu tolak ukur yang sama. Tolak ukurnya harus sama, harus disepakati dulu apa Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, kalau sekedar hanya itu benar menurutmu, kalau menurutku enggak gitu, ya semua orang akhirnya bisa ngomong, berhak bicara. Padahal dalam hal-hal yang sifatnya bukan agama, ya bukan sifatnya dini, dalam masalah dunia saja orang yang tidak punya kapasitas kan tidak boleh asal ngomong, ya kan? Mana boleh orang yang bukan ahli arsitektur kemudian asal ngatur-ngatur, itu jendelanya jangan di situ, di sini aja jendelanya, pintunya nggak cocok kalau di situ, di sini aja. Tapi dia bukan arsitek, kira-kira dipercaya apa enggak? Enggak bakal dipercaya. Bukan orang ahli pertanian, tapi ngasih nasihat tentang pertanian. Ini bagusnya ini dikasih air selama kurang lebih 1 pekan ini, biar nanti padinya jos mantap. Dalam masalah pertanian aja, orang yang tidak punya kapabilitas di situ, nggak punya kapasitas, nggak boleh asal ngomong, ya kan? Apalagi dalam masalah agama. Lah kok penak men itu bener menurutmu, kalau menurut saya nggak gitu. Ya, bukan seperti itu cara mainnya. Kan gitu. Jaka sembung bawa golok ya. Nah, gitu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya, ini pentingnya kita mempelajari tarikh tasyrik Islam, karena namanya fikih itu membahas seluruh aspek kehidupan. Kalau akidah kan membahas keyakinan, ya kan? Kalau akhlak membahas tingkah laku. Tapi kalau fikih itu kan ibadah, seluruh macam ibadah diatur dalam fikih. Muamalat, seluruh jenis muamalat diatur dalam fikih. Bahkan transaksi dalam Shopee, iya. Bahkan transaksi dalam Tokopedia, iya. Bahkan nanti ke depan kalau mungkin muncul ada aplikasi yang lebih canggih lagi dalam bidang perdagangan, akan diatur dalam fikih Islam. Munakahat iya diatur. Boleh nggak orang itu nikah melalui video call? Boleh nggak? Pakai Zoom. Akad nikah pakai Zoom. Terus boleh nggak kalau orang itu menikah dengan mahar, misalkan mahar hafalan Al-Quran, boleh enggak? Diatur semua dalam Islam. Kalau sudah bercerai itu nanti masih ada kewajiban enggak bagi seorang laki-laki untuk memberi nafkah kepada istrinya yang sudah dicerai. Kalau cerainya belum tolak bain, masih tolak roj'i. Boleh enggak kalau orang itu kuliah di luar negeri, kemudian karena dia khawatir nanti jatuh dalam perzinaan, dia di sana nikah, tapi nikahnya itu dengan kesepakatan, nikah kita hanya berusia selama kita kuliah di sini. Kalau kita selesai kuliah, berarti pernikahan kita sudah selesai. Boleh enggak kira-kira? Daripada jatuh pada perzinaan. Nah, itu nanti akan dibahas, ada aturnya dalam Islam. Hatta yang terakhir aspek pidana diatur secara lengkap dalam Islam. Bahkan urusan pacaran, Ustaz, iya diatur dalam Islam. Loh, tapi kan pacaran dalam Al-Quran nggak disebutkan, disebutkan kok. Wala taqrabuz zina. Itu kan zina, wala taqrabu itu kan pacaran. Iya enggak? Iya. Wala taqrabu itu apapun yang menghantarkan pada zina itu masuk dalam kategori wala taqrabu. Hukumannya apa, Tat? Yo, nanti dulu hukuman rincinya kita pelajari di pelajaran fikih. Sampel aja itu sampel. Jadi seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam Islam. Pada tetangga diatur, kepada mertua diatur. Lengkap diatur semua. Maka kita butuh untuk mempelajari fikih Islam. Teman-teman dari Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita membahas tentang masyarakat dan aturan. Tuh antum bisa lihat di paragraf pertama,
setelah judul kebutuhan masyarakat itu kan, masyarakat pada dasarnya masyarakat manapun membutuhkan organisasi dan aturan. Mana ada manusia yang tidak butuh aturan, kan nggak ada. Tapi ini saya langsung loncat ke yang paling inti dulu, bahwa yang namanya manusia itu diciptakan egois. Pada dasarnya manusia itu egois. Kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan itu pengennya ya dipek dewe, yang lain nggak usah dapat. Pada dasarnya kan seperti itu. Kemudian cinta materi. Siapa sih manusia yang nggak cinta materi? Kan itu. Mesti manusia itu pada dasarnya diciptakan cinta materi. Nah, kemudian berikutnya manusia itu butuh pada organisasi dan aturan. Bayangkan kalau ada sekumpulan orang berkumpul di satu tempat, kemudian tidak ada organisasinya, tidak ada aturannya. Apa yang akan terjadi kira-kira? Wah, bentrok, kacau, mesti akan terjadi chaos. Organisasi di sini maksudnya adalah perlu ada siapa yang memimpin, siapa yang mengurusi bagian ekonomi, siapa yang mengurusi bagian pendidikan, siapa yang mengurusi bagian ibadah misalkan, kan gitu. Dan butuh ada aturan yang disepakati bersama. Kemudian yang berikutnya, kehidupan manusia pasti diisi oleh interaksi dengan orang lain. Tidak ada manusia yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Apa ada? Tidak ada. Manusia pasti butuh kepada orang lain. Ini hakikat kehidupan manusia. Beda dengan hewan. Kalau hewan ya udah biasa terjadi kedzaliman, udah biasa terjadi permusuhan, kan gitu. Kita lihat kalau siklus kehidupan hewan itu kan ya antara memakan atau dimakan, kan. Siklusnya kan mesti seperti itu, antara memakan atau dimakan. Kecuali hewan-hewan yang memang diternak oleh manusia, ya itu pun tetap dimakan, kan. Iya kan. Itu pun tetap dimakan. Kemudian masyarakat terdiri dari keluarga dan kabilah, jelas. Masyarakat terdiri dari keluarga dan kabilah, terbentuk atas dasar satu asas yang menyesuaikan keadaan lingkungan, standar kehidupan atau adat istiadat. Ini kita berbicara masyarakat secara umum tanpa ada aturan Islam. Aturan yang mereka sepakati tentu akan disesuaikan dengan lingkungannya, ya kan? Disesuaikan dengan standar kehidupan di situ dan adat istiadat yang berlaku. Semakin masyarakat itu berkembang, maka aturan itu juga butuh untuk semakin dikembangkan, kan gitu. Kehidupan kita sebagai para santri aja semakin berkembang pemikiran, aturan juga semakin dikembangkan, ya kan? Makanya lebih enak itu jadi santri kolot. Kenapa? Aturannya juga akan kolot, cukup dikit aja aturannya, karena pemikirannya nggak berkembang. Tapi kalau santri itu pemikirannya udah berkembang sampai imajinasinya itu mantap-mantap, aturannya juga harus mantap-mantap. Gitu. Kalau sekarang antum statusnya masih sebagai santri, belum bisa menjiwai, baru hanya bisa membayangkan, nanti ketika antum posisi sebagai ustadz, antum pasti akan bisa menjiwai apa yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Berikutnya, qanun atau undang-undang. Qanun itu aturan yang mengikat tadi itu disebut dengan undang-undang, walaupun tidak semua aturan dikatakan atau dijuluki sebagai undang-undang. Sekumpulan prinsip, asas dan aturan yang diciptakan manusia untuk mengatur semua individu dalam sebuah masyarakat. Tujuannya apa? Agar tercipta kehidupan yang baik dari segi sosial maupun ekonomi, terbentuknya kemakmuran masyarakat serta terpenuhinya hak-hak mereka. Itu ada di mana, Tat? Nanti antum cari sendiri ya. Ada ini di buku ada, nanti antum cari sendiri. Kemudian undang-undang menjadi tolak ukur dalam kemasyarakatan. Ya jelas, semakin undang-undang itu ketika dikaji kok semakin baik secara manusiawi, ya berarti masyarakat itu juga bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang baik ketika undang-undangnya baik. Tapi kalau undang-undangnya itu buruk, ya berarti masyarakatnya akan dianggap sebagai masyarakat yang buruk. Seperti contoh misalkan dulu itu kan ada
ada masa-masa di mana yang namanya perempuan tuh betul-betul dianggap sebagai makhluk yang najis, ya kan? Apalagi ketika haid. Ya udah, pokoknya ketika haid itu perempuan wajib di rumah, tidak boleh kemana-mana. Dianggap akan mengotori tempat-tempat yang lain. Ada seperti itu. Kita juga tahu dan sudah hafal betul bagaimana masyarakat jahiliyah itu ketika lahir anak perempuan maka langsung dibunuh, langsung dikubur hidup-hidup karena betul-betul dianggap sebagai aib. Dan itu sudah menjadi konon, undang-undang dan aturan yang berlaku di masyarakat itu. Nggak bisa dipungkiri karena sudah menjadi semacam kayak apa ya, kesepakatan bersama kan gitu. Atau seperti misalkan kalau ada satu kabilah ada konflik dengan kabilah lain sampai pada taraf menghilangkan nyawa, maka harus ada tebusannya. Dan itu sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan, aturan yang disepakati bersama. Konon dalam arti ini berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Jelas ya. Tentunya suku Jawa dengan suku Sulawesi, suku Sumatera ada suku apa ya? Batak. Nah, itu aturannya pasti beda. Kenapa kok berbeda? Karena orang-orangnya berbeda, lokasinya berbeda, wataknya berbeda, ya kan? Banyak faktor yang membuat aturan itu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Kan gitu. Dalam satu negara aja bisa jadi karena beda suku, akhirnya ada perbedaan konon, perbedaan undang-undang dan aturan. Apalagi kalau kita berbicara dalam skup yang lebih besar lagi, universal, mengatur dunia. Itu kan beda negara ya pasti beda aturan kan gitu. Di Cina, di Korea, di negara-negara mana itu kalau ada orang korupsi ya dengan jalan apapun pokoknya mati. Ada yang ditembak, ada yang dipenjara seumur hidup, ada yang dipenggal. Pokoknya korupsi mati. Di Indonesia beda. Itulah aturan kan beda-beda, beda warga, beda masyarakat juga aturannya berbeda. Kan itu. Kemudian konon tidak memperhatikan aspek akhlak mulia dan sisi akidah. Ya jelas, karena yang diatur undang-undang itu kan mengatur tingkah laku kan. Tingkah laku selama tidak mengganggu kehidupan bersama ya tidak masalah. Undang-undang seperti ini disebut sebagai undang-undang positif. Namanya undang-undang positif ya, namanya undang-undang positif. Walaupun mungkin nanti setelah kita baca ada item-item dalam undang-undang itu yang tidak positif, tapi namanya undang-undang positif. Konon berasal dari bahasa Yunani bermakna prinsip, diserap dalam bahasa Arab bermakna ukuran segala sesuatu. Kemudian para ulama terdahulu tidak pernah menggunakan kata-kata konon untuk syariat Islam. Aturan Islam itu tidak pernah dipakaikan kata-kata konon. Karena yang namanya konon ya murni buatan manusia. Sedangkan syariat Islam itu nanti ada diturunkan dan diatur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, makna syariat dan tasyri'. Secara bahasa, makna syar'u atau syar'i bahasa kita ya, berasal dari kata syara'a. Syara'a yashra'u syar'an. Masih ingat gak nih tasrif ini? Perlu nyanyi gak? Kemudian tasyri' berasal dari kata syarra'a. Syarra'a yusyarri'u tasyri'an. Ikut wazan fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Bermakna syarra'a, dan syariat bermakna sumber air yang digunakan untuk minum. Definisi syariat Islam apa? Syariat Islam adalah apa saja yang Allah tetapkan bagi hamba-hambanya berupa akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan aturan segala aspek kehidupan guna mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu syariat Islam, mencakup seluruh aspek lini kehidupan manusia. Kemudian Berikutnya halaman 26. Kedudukan syariat Islam di antara syariat yang lain. Mulanya manusia berada di atas fitrah, kemudian menyeleweng. Jelaskan kullu mauludin yuladu alal
fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Awalnya manusia itu berada di atas fitrah, kemudian dia atau mereka menyimpang. Kemudian manusia yang berada di atas fitrah kemudian menyimpang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diutus kepada mereka para rasul. Agar apa? Agar penyelewengan itu atau penyimpangan itu bisa kembali lurus lagi. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, para rasul dibekali dengan syariat, dengan aturan ilahi, sehingga manusia yang asalnya fitrah menyeleweng bisa kembali lagi kepada fitrahnya sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing rasul diutus untuk kaumnya, terbatas sesuai kondisi, situasi dan lingkungan. Nah, ini antum bisa lihat di halaman 30 itu. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi wa ila 'adin akhahum huda wa ila thamud akhahum shaliha wa ila madyan akhahum syuaiba wa lutan idz qala liqaumihi thumma ba'atsna min ba'dihim Musa bi ayatina ila fir'auna wa malaih wa rasulan ila bani Israil dan lain sebagainya. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa masing-masing rasul itu diutus untuk kaumnya. Lah Rasulullah datang melengkapi seluruh syariat yang ada sebelumnya. Hadisnya ada di halaman 28 sebelumnya itu. Ada di halaman sebelumnya. Para rasul, para nabi itu ibarat orang membangun satu bangunan. Sudah lengkap full semua, kurang hanya satu batu bata. Nah, satu batu bata itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyempurnakan seluruh syariat sebelumnya. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. BM itu Bukhari Muslim ya, bukan black market. Nah, dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyeluruh. Itu bisa dilihat ayat-ayatnya di dalam buku Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil alamina al-alamin. Bukan hanya untuk satu kaum tertentu, tapi alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi yang rahmatan lil alamin itu Nabi Muhammad atau Islam? Ya Nabi Muhammad dengan Islamnya tentunya. Tapi idiom yang sering kali digunakan itu justru adalah Islam rahmatan lil alamin. Padahal kan Muhammad rahmatan lil alamin. Harusnya itu Muhammad rahmatan lil alamin. Dan lain sebagainya, nanti ayatnya bisa dibaca. Pada intinya adalah Rasulullah itu dakwah beliau tidak hanya khusus pada satu kaum tertentu. Jadi bedanya syariat Islam dengan syariat sebelumnya itu, kalau syariat sebelumnya khusus hanya untuk satu kaum tertentu di masa itu. Sedangkan syariat Nabi Muhammad berlaku untuk seluruh manusia sampai nanti hari kiamat. Apa bisa Ustaz Islam ini mengikuti perkembangan zaman sampai nanti hari kiamat? Bisa. Masa sih Tat bisa? Apa iya Tat? Iya tenan. Seluruh syariat sepakat. Nah, walaupun berbeda-beda, walaupun syariat sebelum Nabi Muhammad itu berlaku khusus untuk kaumnya, tapi seluruh syariat sepakat bahwa akidahnya adalah akidah tauhid. Akidahnya adalah akidah tauhid. Ada itu di surat Ali Imran kan? Qul ya ahli, bukan ya. Ini dalilnya An-Nisa Al-A'la 14 sampai 19 sama Al-Baqarah 183. Al-Baqarah 183 ada di halaman 33. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fis suhufil ula. Ini itu sudah tercantum ada pada kitab-kitab yang terdahulu, Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi inti tazkiyah ini sudah ada juga di syariat sebelumnya. Kemudian ada Ali Imran itu kan, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Inti akidahnya sama, adalah akidah tauhid. Fondasi-fondasi ibadah juga sama,
akhlak dan penyucian jiwa juga sama. Kemudian syariat Nabi Musa untuk Bani Israel ada aspek muamalah, namun terbatas dan tidak bisa diberlakukan untuk setiap orang di semua masa. Ini An-Nisa ayat 160 161. Kan? Makanya kan ayatnya fabidul minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum bisaddim an sabilillahi katsira. Sudah ada aturan terkait dengan muamalah, tapi aturan itu terbatas hanya untuk Bani Israel, tidak bisa diberlakukan untuk semua orang di semua masa. Nah, syariatnya Nabi Muhammad itu syumul, dia menyeluruh. Nas-nas dalam Islam elastis dan umum. Memang sengaja dibuat umum, wala taqrabuz zina. Kenapa? Karena perantara untuk zina itu semakin beda masa, nanti perkembangannya juga berbeda dan bentuknya juga beda-beda. Kan gitu. Kalau dulu mungkin wala taqrabuz zina itu bisa dengan surat. Ya kan? Karena memang hari itu emang surat, mau pakai apa lagi? Apalagi di pondok kan? Di pondok pakai apa? Ya pakai surat. Kan itu. Nggak tahu ya kalau sekarang ya. Dulu masa-masa saya sih masih ada beberapa yang ketahuan surat-suratan sama akhwat, panggil kantor gundul. Nah, gitu. Kalau hari ini mungkin kalau udah semakin berkembang dan sama-sama cerdas ya, ayo bawa HP yuk, sama-sama bawa HP kan. Malam-malam nanti ada orang santri-santri yang wajahnya itu bercahaya, bersinar kan. Bukan bercahaya dan bersinar karena tahajud ya, tapi karena pancaran itu tadi HP. Kan gitu. Dan itu akhirnya karena nasnya itu elastis dan umum, sampai nanti hari kiamat masih bisa diberlakukan wala taqrabuz zina itu. Apapun bentuknya, kalau mengarah pada zina ya haram. Kalau dilakukan dosa secara pribadi, dan kalau sampai konangan oleh hakim, oleh qadhi, bisa jadi nanti sampai ada takzirnya. Takzirnya seberapa ya tinggal dilihat kadar keparahannya. Kan gitu. Kalau sekedar SMS-an ya mungkin hukumannya cambuk 5 kali mungkin ya. Nah, karena yang namanya takzir itu kan nanti ditentukan oleh kebijakan imam. Kalau dalam fikih jinayat kan seperti itu. Kalau mungkin sampai ketemuan, tapi ketemuannya cuma es cendol 1 mangkok berdua misalkan, itu nanti hukumannya apa? Nanti akan berbeda lagi dengan misalkan sampai pada taraf janjiannya di hotel. Itu udah lain lagi misalkan. Bener kamu nggak ngapa-ngapain? Enggak. Betul? Enggak. Lah di kamar hotel kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Lah kok di hotel biar nggak kelihatan orang lain. Tapi nggak ngapa-ngapain, betul? Pegang-pegang dikit. Itu. Itu satu contoh ya. Dalam banyak kasus yang lain juga seperti itu nanti. Nasnya elastis, kemudian bersifat umum, sehingga apa? Syariat Islam akan terus bisa diberlakukan dan kompatibel, sinkron dengan seluruh masa dan dengan siapapun. Karena bisa jadi nanti beda suku, beda kabilah, beda negara, nanti formatnya beda-beda kan. Tapi selama itu masuk dalam kategori wala taqrabu ya tetap masuk. Kan gitu. Bisa nangkep ya? Bisa paham ya? Nah, gitu. Perbedaan antara syariat samawi dan undang-undang positif. Yang pertama, kalau syariat samawi ini yang sebelah kiri itu syariat samawi, yang kanan undang-undang positif. Perbedaan yang pertama, kalau syariat samawi dia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau undang-undang positif dikarang oleh manusia. Mana kira-kira yang lebih sempurna? Yang diturunkan oleh Allah. Jelas. Dia bukan penemu handphone Samsung tapi sok-sok ngatur bagaimana tata cara merawat HP Samsung. Ya enggak masuk. Jaka sembung bawa golok itu tadi kan. Ya. Tapi kalau yang mengeluarkan aturan itu memang yang merakit dan menemukan HP Samsung, orang pasti akan percaya, oh HP Samsung ini kalau dicas dia tidak boleh lebih dari sekian jam misalkan. Atau ada buku panduan untuk motor Yamaha.
ya kita pakai untuk motor Yamaha. Kalau kita pakai untuk motor Honda, ya beda lagi urusannya nanti kan. Itu dalam contoh yang remeh dan sepele, kaitannya dengan HP, kaitannya dengan motor. Lah ini itu aturan itu, syariat itu kaitannya dengan seluruh kehidupan manusia di seluruh aspek dan lininya. Itu kalau coba mau dikarang sendiri oleh manusia, kira-kira ya mesti akan banyak celah dan cacatnya. Beda dengan kalau aturan itu yang menurunkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Makanya perbedaan yang kedua berikutnya yang ditetapkan oleh Allah itu mesti akan lebih sempurna. Kenapa? Karena Allah itu mengetahui situasi dan kondisi seluruh hambanya. Allah itu paling tahu apa yang bisa bikin hambanya jera. Allah itu paling tahu dengan psikologis manusia, hamba-hambanya, apa yang baik dan buruk untuk mereka di dunia dan di akhirat. Sedangkan kalau aturan atau undang-undang positif buatan manusia ditetapkan sesuai dengan keinginan, kan gitu. Ini kayaknya bagusnya kalau kita bikin ini aja, kan gitu kan. Di satu sisi mungkin akan seperti itu. Dan kecenderungan hawa nafsu, kemudian dia rentan berubah-ubah dan berganti. Yang ketiga, kalau syariat samawi itu dia lengkap, sempurna, menjawab seluruh kebutuhan hidup. Ya, apalagi yang mau coba sebutkan apa yang tidak diatur dalam syariat? Tidak ada. Bahkan bab kentut aja diatur kok dalam syariat kok. Ya kan? Sendawa aja diatur kok dalam syariat kok. Kan gitu. Bab buang air kecil tuh, pipis dulu, pipis itu diatur. Tidak boleh namanya orang pipis tuh mengencingi lubang yang ada di tanah. Ya kan? Itu diatur dalam Islam itu. Tidak boleh orang itu kencing di genangan air yang dia mandek tidak ngalir. Ya kan? Nah, diatur, ada aturannya dalam syariat. Kan gitu. Sedangkan kalau undang-undang positif dia kode etiknya terbatas, tidak sempurna sebagaimana syariat samawi. Kemudian perbedaan berikutnya, yang keempat, dia paten, menyeluruh dan tidak berubah-ubah. Sedangkan yang keempat dia sementara dan khusus. Sementara kenapa? Karena bisa jadi cocok dipakai di satu masa, tapi ketika datang generasi berikutnya perlu untuk direvisi, ya kan? Perlu untuk direvisi. Dan khusus untuk orang-orang di masa itu, belum tentu cocok juga dipakai untuk orang-orang yang datang setelahnya. Tapi Islam kan enggak. Buktinya apa loh? Buktinya 14 abad itu enggak pernah diganti yang namanya syariat Islam itu. Terus dijalankan dari masa Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Yang dipakai syariat Islam. Enggak perlu diganti-ganti. Yang kelima, seluruh aspek kehidupan jelas. Kemudian kalau undang-undang positif, peradaban dan kemakmuran masyarakat saja. Jadi yang menjadi stressingnya kalau undang-undang positif itu ya kaitannya dengan peradaban dan bagaimana supaya aturan itu memakmurkan kehidupan masyarakat. Yang keenam, menanamkan akhlak pada diri penganutnya menjadi kewajiban dan capaian tertinggi dalam ibadah dan tingkah laku. Jadi akhlak itu betul-betul ditanamkan dalam Islam. Itu nomor 6 ya. Nomor 6. Nah, kalau antum baca itu akan sangat menarik. Kalau undang-undang positif tidak memperhatikan akhlak, standarnya adalah apa? Membahayakan dan mengganggu masyarakat secara umum atau tidak. Kan gitu. Contoh misalkan, contohnya bab zina. Zina itu dalam Islam bahkan mendekatinya aja nggak boleh. Ya kan? Tapi kan dia nggak dirajam kecuali kalau dia ketahuan berzina, Ustaz. Iya. Dalam fikih jinayat, seseorang itu yang melakukan zina dia tidak akan dihukum dengan hukuman zina. Kalau sudah menikah dirajam, kalau belum menikah dicambuk, kecuali kalau dua. Satu, ada 4 orang saksi, ada yang melaporkan dan yang melaporkan bisa menghadirkan minimal 4 orang saksi. Atau kedua, dia mengaku. Di luar itu tidak bisa dijatuhkan hukuman zina. Bagaimana coba caranya? Ada 4 orang melihat saudaranya berzina di depan matanya, dibiarkan.
4 orang saksi itu empat-empatnya harus melihat kejadiannya seperti timba masuk dalam sumur. Jadi memang jarang sekali, maksudnya aturan dalam Islam itu sebenarnya kalau dikatakan kejam, bengis, bengisnya di mana? Bengisnya di mana? Justru aturan itu mendorong supaya manusia itu saling mengingatkan, ya kan? Ya mosok ya ada satu orang lihat ada orang lain berzina terus WA temennya, yuk 3 orang kesini biar orang ini dirajam. Mosok ya ada gitu, kan gitu kan? Nah, terus kalau tidak sampai zina diatur apa enggak? Diatur. Nanti ada hukuman yang namanya takzir. Tapi kalau dalam undang-undang positif, selama perzinaan itu suka sama suka, ridho sama ridho, ridho sama ridho nggak bisa ya? Pisang sama pisang jadinya. Baru nyambung ya. Nah, kalau sama-sama rela, sama-sama ikhlas itu kan nggak masalah kan? Nggak masalah. Pernah dulu tuh ada kasus itu apa namanya, ngerebek orang yang memang sudah ada buktinya bahwa dia berzina dengan seorang perempuan, yang perempuan itu suaminya adalah masih teman lah, masih teman. Dilaporkan, akhirnya nggak dihukum karena ternyata suka sama suka, sama-sama rela. Kan itu. Selama tidak mengganggu ketertiban masyarakat, tidak membahayakan masyarakat secara umum, begitu apa enggak faktanya? Iya kan? Iya, ya, seperti itu. Tapi kalau dalam Islam kan enggak. Walaupun suka sama suka, sama-sama rela, tapi kalau belum diikat dengan pernikahan, ya sudah, haram jelas. Bahkan dalam hadis itu mata bisa berzina, ya kan? Hidung bisa berzina, tangan bisa berzina, kaki bisa berzina, kan gitu. Zinanya mata dengan melihat, kan gitu. Masa melihat tok zina tadi? Ya kalau melihatnya dinikmati, kan? Dilihat lama, dibayangkan, gitu kan. Walaupun mbok bayangke kaya apa, kowe ora arti rasane. Kamu nggak tahu rasanya. Tapi itu udah berzina kan. Zina dalam arti bukan yang konsekuensinya nanti sampai dirajam atau dicambuk ya. Gitu. Nah, karena ada orang yang berdasarkan hadis ini terus mengatakan Islam kan tidak menetapkan hukuman untuk orang yang berzina dengan mata. Ya memang nggak ditetapkan hukumannya. Karena yang ada hukuman secara tekstualnya kan yang berzina secara dalam definisi ya seperti itu tadi, timba masuk dalam sumur. Khamr juga gitu. Orang minum khamr itu selama dia tidak meresahkan masyarakat, tidak ada yang melaporkan, dihukum enggak? Enggak dihukum. Berapa kali kita dapati pas iseng ke alun-alun atau kemana gitu, ada 4 atau 5 orang gitu kan, bawa kresek Alfamart atau Indomaret isinya kitelan, terus ada botol aqua tapi bening apa warnanya agak ya, agak biru-biru kayak bensin itu ya, kan? Itu kan udah ya, selama mereka tidak meresahkan orang lain, mengganggu orang lain, itu kalau aturan atau undang-undangnya undang-undang buatan manusia. Tapi dalam Islam khamr itu walaupun mungkin tidak sampai pada taraf dicambuk, tapi kan secara asalnya aja khamr itu sudah diharamkan. Kenapa? Karena Islam ini datang untuk menjaga, diantaranya adalah hifdzul akal. Kan gitu kan, ada 5 itu kan yang dijaga oleh Islam itu, yang disebut oleh para ulama sebagai maqasidus syariah, hifdzuddin, hifdzun nasl dan lain sebagainya itu. Di antaranya hifdzul akal. Jadi walaupun dia tidak membahayakan orang lain, tetap yang namanya khamr itu haram. Zina walaupun sama-sama suka, sama-sama rela, ya, hukum asalnya tetap haram kan gitu. Kalau tidak berzina itu nggak bisa hidup, karena memang sumber penghasilannya dari berzina gimana?
Udah kita tanya aja dulu kalau gitu, dia mencari penghidupan dengan berzina itu ketika dia umur berapa? Katakanlah dia mulai mencari penghidupan dengan berzina itu usianya 25 tahun. Nah, sejak dia lahir sampai usia 25 tahun itu dia hidup apa dengan cara atau dengan penghasilan dari zina? Kan enggak toh? Nyatanya masih bisa hidup dia sampai umur 25 tahun tanpa berzina. Kenapa kok setelah umur 25 tahun dia beranggapan bahwa tanpa zina dia nggak bisa hidup? Begitu kan? Iya. Yang ketujuh, membangun kendali pada diri manusia, mendidik untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Makanya hukuman-hukuman kisos, hukuman had-had itu ya terjadi ketika dia laporan ngaku atau dilaporkan oleh orang lain. Di luar itu Islam menjaga betul, memerintahkan supaya pemeluknya betul-betul merasa diawasi oleh Allah. Perilaku apapun akan memiliki dampak nyata, baik dampak itu terlihat atau tidak terlihat. Kan gitu. Di dunia maupun di akhirat. Kan ada tindakan yang kita lakukan, tidak ada seorang pun yang tahu. Artinya kan nggak kelihatan, nggak ketahuan. Tapi ada nggak dampak bagi dia? Besar. Besar sekali dampaknya bagi dia. Yang namanya kemaksiatan itu candu. Dan kalau sampai hati itu refleks terhadap kemaksiatan itu udah hilang, merasa nyaman dengan kemaksiatan, hati-hati betul. Hati-hati betul. Kalau sampai hati sudah mati itu, di antara ciri hati yang mati dan hati yang sakit itu kan, ketika dia bermaksiat kepada Allah dia merasa biasa aja. Dia biasa aja, dia bentak-bentak orang itu biasa aja, emang trennya gitu kok, misalkan. Atau mungkin ya kalau untuk contoh antum ya, kalau saya kan udah agak tua dan udah menikah, antum yang muda-muda ya yang tak singgung memang perempuan, karena umumnya memang terkait dengan perempuan kan gitu. Merasa nyaman ketika video callan dengan seorang akhwat. Atau mungkin kalau ada mungkin, tapi semoga enggak lah. Kalau ada mungkin yang berpikir akhwat saya enggak level tet, masa ketutupan semua. Itu malah lebih tambah parah lagi. Kalau sampai kita seperti itu kok merasa biasa aja, nyaman itu, dan naudzubillah min dzalik. Betul. Ustaz Umar Mita hafidhahullah itu pernah cerita. Jadi ada suami istri yang curhat sama beliau. Konseling lah bahasa kita. Jadi setelah menikah mereka berdua ini tidak pernah bisa merasakan yang namanya kenikmatan berhubungan intim. Suami istri. Usut punya usut, ternyata salah satu dari keduanya ini, saya lupa apakah si istri atau si suami, dulu sebelum menikah itu berzina. Terus ditanya sama Ustaz Umar Mita, nah setelah menikah ini kamu pernah nggak berzina? Berderai air mata dia bilang pernah Ustaz. Nah, itu berarti yang bikin antum nggak pernah bisa menikmati hubungan intim dengan istri. Walaupun istrinya nggak tahu kalau si suami atau saya lupa ya, Afwan. Saya lupa apakah si istri atau si suami. Tapi kayaknya sih si suami. Jadi walaupun orang lain nggak tahu, pasti ada dampak efek negatifnya kepada diri kita. Gitu. Makanya kemaksiatan yang candu itu tadi, betul-betul dari sejak sekarang sadari betul kalau itu tuh bahaya di dunia dan bahaya di akhirat. Karena kalau tidak berangkat dari kesadaran untuk menaubati dosa itu akan sulit dan berat. Kalau kita berhenti dari dosa itu hanya karena aturan pondok, hanya karena satu ustadz tertentu, rawan sekali, rentan sekali untuk balik lagi. Betul-betul sadari, takorup kepada Allah. Mumpung ini kita itikaf ya, antum saya itikafnya bolong-bolong ya, nggak kayak antum. Mumpung antum sedang itikaf,
berduaan sama Allah. Hadirkan hati antum, tanya sama Allah. Akui semua kesalahan antum sama Allah. Kalau perlu nangis seadai saember nggak apa-apa. Nangis sampai betul-betul basah kaos atau baju antum. Kalau sudah seperti itu, insya Allah minta terus sama Allah, minta istiqomah, biar nanti tobat kita itu tidak sekedar hanya ketika itikaf saja. Loh, tobat pas itikaf ya wajar, di masjid mau bermaksiat, ya kan? Nah, kalau sampai ada yang bermaksiat di masjid ya malah pites sih kan. Gitu ya. Nah, kalau undang-undang positif tidak mampu mengendalikan jiwa manusia sepenuhnya, hukumnya tidak dapat membuat jera. Seringkali hukum-hukum positif itu tidak bisa membuat jera. Kemudian diridhoi oleh mayoritas masyarakat. Hukum yang digunakan atau undang-undang yang ditetapkan itu ya berdasarkan keridhaan mayoritas masyarakat dan disesuaikan dengan aturan-aturan yang telah dijalankan. Sebelumnya bagaimana? Kalau mau direvisi ya disesuaikan dengan aturan yang sudah ada sebelumnya, kan gitu. Kalau dalam Islam kan enggak, khamr ya tetap haram. Lah kalau kita berada di daerah yang di situ memang dingin Ustaz, kayak di Eropa gitu. Kemudian kebetulan sedang musim salju, itu kan dingin sekali Ustaz. Kalau kita enggak minum khamr nanti kita mati Ustaz. Kalau memang betul-betul dia jujur, kalau enggak minum khamr dia mati, boleh dia minum khamr. Tapi kan masa ada orang kedinginan nggak minum khamr terus mati? Artinya kejujuran itu harus betul-betul ditanting, dipertanyakan, kan? Ada nggak sih kayak kasus kayak gitu? Orang-orang liberal tuh ada yang bilang gitu soalnya. Ini kalau di daerah dingin tuh boleh minum khamr untuk menghangatkan tubuh katanya. Oh, sepak. Hawanya tuh pengen ngomong kasar terus kalau bicarakan orang-orang itu tuh. Maksudnya apa nggak ada jalan lain itu loh untuk menghangatkan tubuh? Kenapa kok yang dipilih itu yang haram-haram gitu loh, maksud saya itu. Kenapa nggak menyalakan api unggun gitu atau bakar rumah sekalian ya? Itu. Ini perbedaan antara syariat Islam dengan syariat samawi dengan undang-undang positif. Loh, kok balik? Oh iya. Salah pencet. Terakhir untuk hari ini, periode dan tahapan tasyrik dalam sejarah pemikiran Islam. Para ulama berbeda-beda pendapat kaitannya dengan tahapan atau fase perundang-undangan Islam. Perbedaannya itu berangkat dari kacamata mana dia menilai dan menentukan. Kalau dilihatnya itu berdasarkan kemunculan, perkembangan, kekuatan dan kelemahannya dalam sejarah, maka setidaknya ada 5 fase. Tapi kalau berdasarkan peristiwa politik dan sosial yang memiliki efek terhadap fikih Islam, maka setidaknya ada 6 fase. 5 fase itu 1, masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, pembangunan dasar-dasar ilmu fikih. Loh, berarti ketika masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin belum ada ilmu fikih, Ustaz? Sudah ada. Cuma dasar-dasarnya belum ditetapkan, belum ditulis. Nah, penulisannya di masa setelah Khulafaur Rasyidin. Kan gitu. Fikih itu ditulis kapan? Setelah penulisan ilmu ushul fikih. Padahal ilmu ushul fikih itu kan ditulisnya oleh Imam Syafi'i, Ar-Risalah gitu kan. Atau kalaupun sebelumnya sudah ada yang menulis, tulisannya itu belum lengkap dari bab Toharoh sampai bab perbudakan. Kebangkitan fikih, terbentuknya madzhab-madzhab dan penulisan hadis serta fikih. Kemudian taklid, ditutupnya pintu ijtihad. Kemudian kembalinya ilmu fikih dan gerakan pembaruan untuk membuka kembali pintu ijtihad. Kalau berdasarkan peristiwa politik dan sosial, 1, penetapan hukum masa Rasulullah, itu kan penetapan hukum. Berikutnya masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa junior sahabat sampai senior tabi'in, 41 sampai awal abad kedua Hijriah. Awal abad 2 itu tahun berapa? Awal abad kedua itu tahun berapa? 201 atau 101? Awal abad kedua.
101. Jangan salah ya. Awal abad kedua itu bukan 201 tapi 101. Awal abad 1 berarti ya mulai 1. 1 sampai 100 itu abad 1. 101 sampai 200 abad 2. Awal abad kedua berarti 101. Tuh. Kemudian awal abad kedua sampai pertengahan abad 4, pertengahan abad 4 sampai runtuhnya Baghdad. Runtuhnya Baghdad ini diserang oleh siapa? Mongol ya, oleh Tartar. Kemudian runtuhnya Baghdad sampai sekarang. Dalam kitab-kitab yang lain yang tadi sudah antum lihat judul-judulnya itu, nggak tahu antum baca apa enggak. Itu nanti juga ada pembagian fase yang berbeda-beda. Ada pembagian fase yang berbeda-beda. Buku atau kitab yang membahas ini yang paling ringkas yang pernah saya dapati ya Tarikh Tasrikhnya Abdul Wahab Khalaf. Itu beliau ada kitab Tarikh Tasrikhnya tipis cuma segini. Bahasa Arab semua tapi terjemahnya saya tidak tahu sudah ada apa belum. Itu kurang lebih sebagai pengantar dari nanti rangkaian kajian kita terkait dengan sejarah legislasi hukum Islam. Tafadhol kalau mau ada yang didiskusikan untuk ditanyakan sebelum saya tutup dan saya akhiri. Monggo. Maafi. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Berarti semuanya paham. Nggak nanya itu kan antara dua. Nggak paham sama sekali atau betul-betul paham. Ya semoga nggak nanyanya itu karena betul-betul paham. Nggak ada? Fik? Ya sudah kalau tidak ada. Nggak ada ya? Oke kalau nggak ada. Nah Tatim, besok kita lanjutkan insyaallah pada zuhur ya. Jangan lupa dibaca besok berarti sampai halaman 171. Banyak ya Ustaz. Nah ini ya. Nah, nih sampai halaman 171. Dicicil. Enak antum cuma baca tok. Kalau saya kan baca nyari intinya, ya kan? Kalau harus bikin kayak gini, kalau nggak ketemu intinya gimana? Ya, enak antum cuma baca tok. Diselesaikan, dibaca, ya di sela-sela antum tilawah lah. Kalau mungkin tilawahnya pas capek, gitu buka buku baca. Ya. Begitu Nahdlatul Bid'ah kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.